Kisah ini berkisah tentang kartu-kartu yang memiliki kekuatan luar biasa dan perjuangan antar organisasi untuk memperebutkan kartu-kartu tersebut setelah kartu-kartu itu tersebar di 4 negara. Dimulai dengan pemandangan kapal perang di laut dengan sebuah pulau di tengah samudra. Kota yang dibangun di sana sedang kacau balau, tembok pelindung kota terbakar hebat. Sementara itu, setiap anggota keluarga kerajaan telah dievakuasi ke tempat yang aman. Para prajurit berkomunikasi satu sama lain melalui perangkat yang sama. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka menjadi gelisah karena penyusup belum ditemukan. Yang lebih parah lagi, penyusup itu membawa perlengkapan berat dan bahan peledak. Di lantai bawah tanah, para prajurit mengejar penyusup itu. Tempat ini menyimpan harta karun yang didambakan semua orang. Baku tembak terjadi, menyebabkan beberapa orang terjatuh, namun penyusup itu belum tertembak. Mereka harus terus mengejar ke arah selatan menara. Lampu otomatis menyala, memaksa penyusup itu akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besar. Dia berlutut, dan meletakkan tasnya, membuat para pengejar berpikir, dia akan menyerah. Lalu dia berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat. Semua prajurit terkejut karena dia masih sangat muda. Begitu dia selesai berbicara, ratusan bom muncul di dinding dan meledak secara otomatis. Asap hitam menyelimuti sebagian menara, dan para prajurit pengejar hanya bisa melihat dengan ragu. Pesawat terbang mendekat, menembakkan rentetan peluru ke arah para prajurit di bawah. Di sebuah gedung terdekat, kelompok lain tegang mengamati segala yang terjadi. Sementara di bawah, seorang prajurit mengendalikan 2 senapan mesin, menembak langsung ke helikopter yang melayang di udara. Gadis yang tadi berdiri di helikopter tiba-tiba menggunakan kekuatan kartu, dan sebuah rudal diluncurkan, menghantam langsung ke istana dan menghancurkan segalanya. 2 prajurit di bawah mengarahkan senapan mereka langsung ke helikopter di atas. Sebelum mereka sempat menarik pelatuk, mereka terganggu oleh sesuatu di langit. Sementara itu, seorang bawahan melaporkan bahwa semuanya sudah siap, namun pria itu hanya berdiri diam, tidak memberikan perintah apapun. Pintu helikopter terbuka lebar menyebabkan angin kencang bertiup masuk, membuat koper di tangan gadis itu terbuka, melepaskan beberapa kartu. Mereka mulai bersinar, dan terbang langsung ke langit seperti bintang, menerangi seluruh daratan. Cahaya itu menyebar kemana-mana. Ini adalah negeri Sparta. Sebulan kemudian, kehidupan masyarakat kembali normal. Saya bersandar di pagar tangga taman, menikmati sekaleng bir sambil mengamati segala sesuatu dalam pandangan saya. Saya memperhatikan seorang pria berdiri di depan kedai kopi, mengenakan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. 2 pemuda dengan ponsel berharga di saku belakang mereka, dan seorang anak Afrika menangis, karena anjingnya tersesat di tengah jalanan yang ramai. Saya segera bertindak setelah memahami segalanya. Saya berjalan ke kedai kopi dan melempar botol bir ke tong daur ulang, mengganggu baik pemilik kedai, maupun pria berjas yang sedang berdebat. Saya melewati mereka dan mengambil sosis dari saku, untuk anjing yang baru saja datang dan menggigit kaki pria itu. Saya meminta maaf padanya dan membawa anjing itu pergi, dengan nakal membiarkannya berlari mengelilingi kedua pemuda itu, dan akhirnya menyerahkan anjing itu kepada anak Afrika tersebut. Entah bagaimana, anak itu memegang permen lollipop di tangannya. Saya dengan santai berjalan pergi setelah pencurian yang berhasil. Karena di saku saya ada jam tangan Rolex pria itu. Di panti asuhan, 2 pria sedang membahas uang sewa rumah. Pemilik ingin membangun kondominium mewah di tanah ini jika Lindsay terus menunda pembayaran. Jika dia ingin memperpanjang dan mempertahankan tanah untuk anak-anak, dia harus membayar. Berdiri di luar pintu, saya mendengar semua ini. Anak-anak di sini tampak sangat menyukai saya dan mengundang saya untuk bermain. Tetapi saya menolak, mengatakan bahwa saya sibuk. Saya teringat percakapan tadi antara kedua pria itu, memperkuat tekad saya. Saya pergi ke toko pegadaian dengan barang-barang mahal yang telah saya curi. Sayangnya, saya mencuri Rolex palsu dengan mesin berderit dari pengusaha pelit, bersama dengan 2 ponsel lama tapi mahal, dan barang-barang lainnya. Tampaknya, ini adalah keuntungan besar, tetapi ketika dinilai, itu tidak bernilai apapun. Pemilik toko yang berpengalaman, hanya perlu sekilas untuk mengetahui bahwa itu adalah barang curian. Dia tidak pernah membeli barang yang tidak jelas asalnya. Saya dengan enggan melepas kaos yang saya kenakan, ingin menjualnya kepada pemilik toko, karena itu adalah milik band Poison Phenomenon. Saya memperkenalkannya sebagai kaos yang sangat langka yang saya beli di sebuah pertunjukan kecil. Tetapi, pemilik tidak membelinya, sebaliknya dia memperhatikan kartu 2 skop di saku saya di atas meja. Pemilik toko ingin membelinya, tetapi saya tidak mau menjual. Dia juga tidak keberatan, berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa memiliki barang asli, dan mengusir saya keluar. Mengingat kartu-kartu itu membuat saya teringat pada suatu tempat. Jadi, saya menumpang ke Kasino Bell. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini. Di dalamnya tempat itu benar-benar mewah dan megah. Saya duduk di meja, dan setelah beberapa putaran, saya memiliki chip terbanyak di meja. Pemain lain, lelah karena kekalahan, pergi dengan kecewa.
Begitu mereka pergi, seorang pria tua mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Lucky Lunchman, menyatakan bahwa dia akan mengajari saya sebuah pelajaran. Dia tidak hanya menang, tetapi juga menang terus-menerus. Dan sekarang, semua chip di meja menjadi miliknya. Saya pergi dengan kesal, tetapi bertemu Lucky di luar. Pria tua itu masih bermain di luar dan menawarkan untuk menerima saya sebagai muridnya, tetapi ada sesuatu yang menahan saya. Akhirnya, staf kasino mengundang kami berdua ke ruang VIP untuk minum sampanye. Di fasilitas perjudian ini, kamera ada di mana-mana, dan kemenangan mudah akan menarik perhatian, dan dapat menyebabkan banyak masalah. Lucky mengaku saya sebagai adiknya dan mengajak saya ikut. Faktanya, tidak ada ruang VIP di area gudang. Mereka dibawa ke sini dengan suatu tujuan. Manajer mencurigai Lucky curang dan ingin menggeledah, meminta dia menyerahkan sarung tangan merahnya. Memang benar, itulah senjata rahasianya. Lucky tidak mudah melepaskannya. Dia hanya menepukkan kedua tangannya, membuat penjaga yang ingin menggeledah terhuyung-huyung, dan jatuh langsung keluar dari jendela yang terbuka. Manajer yang menyaksikan pemandangan ini, ketakutan, tetapi tidak apa-apa karena dia masih memiliki penjaga lain. Penjaga bernama Bobby ini, tidak mematuhi perintah. Sebaliknya, dia mengeluarkan kartu remi yang berubah menjadi sarung tangannya. Bobby mendekat dan meremas lengan manajer, membuatnya putus. Anehnya, tidak ada pemandangan berdarah seperti yang dibayangkan, hanya ada kelereng yang berhamburan di lantai. Membuat kedua pria itu terkejut. Bobby maju, ingin mengambil kartu Lucky, tetapi manajer mengeluarkan pistol. Sayangnya, kekuatan kartu lebih cepat dari pelatuk pistol. Kepala manajer dihancurkan oleh Bobby, berubah menjadi kelereng berwarna-warni. Entah bagaimana, Bobby mengetahui latar belakang keluarga Lucky, dan mengancamnya dengan nyawa anaknya yang berusia 7 tahun, dan istrinya yang sedang hamil. Akhirnya, Lucky terpaksa menyerahkan kartunya. Begitu Bobby memegang kartu itu, Chris muncul mengancam dengan pistol, dan mencoba merampas kartu 10 wajik yang diambil Bobby dari Lucky. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang setara, tetapi Chris sedikit lebih unggul. Dia juga memiliki kartu Jack Skop. Lucky mencoba melarikan diri, tetapi terpeleset pada kelereng di lantai, dan jatuh tepat ke laras senjata Bobby. Seharusnya dia selamat. Tetapi karena keserakahan ingin merebut kembali kartunya dari Bobby, dia dihancurkan olehnya. Dia juga mengambil salah satu kelereng, sisa dari Lucky, untuk menghadapi Chris. Saya duduk di sana terkejut sampai Chris mengingatkan saya untuk lari. Tetapi sayangnya saya juga terpeleset dan jatuh ke Bobby, sekalian merebut kartu dari tangannya. Saat Bobby menyadarinya, saya sudah melarikan diri dari hotel, dengan mobil yang saya dapatkan dari seorang tamu baru. Bobby mengejar saya dengan mobil sport merah tepat di belakang. Itu adalah kejar-kejaran mobil yang mendebarkan di jalanan. Chris juga mengambil mobil biru dan bergabung dalam pengejaran. Ketika mereka sampai di tengah jembatan yang sepi, ketiga mobil bertabrakan dan meledak. Orang pertama yang keluar adalah saya. Chris juga keluar dengan kaki terluka, pincang. Dia ingin merebut kembali kartu yang saya curi tadi, tetapi musuh bebuyutannya muncul dan menembak Chris, membuatnya langsung terjatuh. Bobby muncul dari belakang dan mengancam saya untuk menyerahkan kartu, menjanjikan saya kematian yang cepat jika saya menurut. Jika saya melawan, Bobby akan menunjukkan kepada saya apa itu neraka. Saat ini, saya menggunakan kartu saya, yang berubah menjadi revolver. Saya menggunakan kemampuan konsentrasi untuk membidik Bobby dengan tepat dan memberinya peluru di dada. Ketika pertarungan berakhir, Chris sadar kembali. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga tidak ada luka di tubuhnya. Keduanya ingin mempertahankan kartu mereka, jadi mereka mengarahkan senjata satu sama lain. Chris mendekat dan mengambil pistol dari tangan saya. Dia mendesak saya untuk menarik pelatuknya, tetapi saya tidak punya cukup keberanian. Tepat saat ini, sebuah mobil tua melaju, menembakkan tali merambat hijau yang melilit saya. Setelah itu saya diikat dan dibawa ke markas Chris. Semua anggota hadir. Bernard membuatkan saya secangkir teh sementara VJ dengan hati-hati melepaskan ikatan saya, tetapi saya tidak langsung meminumnya, melainkan melihat sekeliling pada semua orang yang hadir. Saya sangat terkejut ketika Bernard memanggil nama saya dengan benar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, mereka tidak hanya tahu nama saya, tetapi juga kebiasaan, kesukaan, dan bahkan tahi lalat serta tanda lahir di tubuh saya, termasuk orang tua saya. Saat ini, Chris masuk dengan kartu 2 skop saya. Saya sangat ingin mengambilnya kembali, tetapi malah ditodong pistol ke mulut saya. Tepat pada saat itu, sebuah telepon berdering. Bernard menjawab dan menerima perintah dari atasannya. Setelah itu, dia keluar dan memberitahu saya tentang tugas dan identitas mereka. Semua kartu memiliki kekuatan khusus, dan hanya mereka yang dipilih oleh kartu, yang dapat menggunakan kekuatan mereka. Mereka disebut pemain kartu khusus. Seorang pemain kartu, hanya dapat menggunakan kekuatan satu kartu. Bernard membuka peta di TV untuk menunjukkan kepada saya negara-negara tempat kartu-kartu muncul. Saat ini ada 4 negara, Spartada, Logan, Sivium, dan Palostik. Yang mengkhawatirkan adalah,
ada pemain yang menyalahgunakan kekuatan kartu, menyebabkan kekacauan di negara mereka. Oleh karena itu, Raja Julius Foreign memerintahkan mereka untuk secara diam-diam mengumpulkan semua kartu. Alasan Bernard memberitahu saya segalanya adalah karena dia akan mempekerjakan saya untuk bekerja di sini. Kemudian, Bernard membawa saya ke sebuah cabang Pinochle, sebuah tempat yang memproduksi mobil klasik untuk pelanggan kelas atas. Bernard mengajak saya berkeliling. Tempat ini berfungsi sebagai departemen penjualan perusahaan, dengan setiap anggota memiliki posisi yang berbeda. Pada saat ini, tangan saya tidak bisa diam, dan saya secara tidak sengaja mengambil majalah di atas meja. Begitu saya meletakkannya, majalah itu masuk ke dalam, memperlihatkan sebuah lemari. Di dalamnya ada senjata, yang mengejutkan saya. Bernard menjelaskan bahwa mereka diizinkan untuk menggunakan langkah di luar hukum untuk mengambil kembali kartu-kartu itu. Mereka menerima perintah langsung dari raja, jadi mereka selalu memprioritaskan penyelesaian masalah dengan cara yang paling damai. Tapi saya belum membuat keputusan, karena Bernard setidaknya harus memberi saya alasan. Dia menjelaskan bahwa orang yang saya tembak kemarin adalah anggota geng Klondike yang terkenal, yang juga merupakan organisasi dengan hubungan terluas dan skala terbesar di negara ini. Yang penting, target mereka adalah kartu, jadi mereka bisa dengan mudah melacak saya. Jika saya ingin melindungi kartu saya, dan menghasilkan banyak uang, saya hanya bisa bekerja di sini. Awalnya, saya ragu-ragu, tetapi ketika Bernard menyebutkan gaji, mata saya berbinar, dan saya langsung setuju. Bernard tersenyum ramah dan menjelaskan kepada saya aturan dasar organisasi sebelum mengembalikan kartu itu kepada saya. Posisi pekerjaan saya untuk menyamarkan diri di depan umum adalah sebagai staf penjualan magang. Setelah itu, dia menugaskan orang baru itu kepada Chris untuk dilatih. Karena aturan pertama pekerjaan adalah bersikap sopan, Chris mengajak saya untuk membuat setelan jas. Setelah pemilik toko selesai mendesain, keduanya pergi makan hidangan penutup. Tetapi saya harus makan makanan anjing. Faktanya, Chris sedang makan malam dengan seorang wanita cantik, dan mengucapkan kata-kata manis, meninggalkan saya sendirian minum air. Seorang pria bertato di meja seberang sedang mengganggu seorang pelayan karena tidak sengaja menumpahkan kue padanya. Meskipun pelayan itu sudah meminta maaf dengan tulus, pria bertato itu tetap tidak mau memaafkan. Saya akan campur tangan ketika pria bertato itu mengangkat tinjunya, tetapi Chris muncul, memblokir pukulan itu, dan menjepit pria bertato itu ke meja, membuatnya memohon ampun. Pelayan itu dengan antusias mengucapkan terima kasih kepada saya, tetapi saya menolak pujian itu, mengatakan bahwa itu berkat Chris. Ketika saya berbalik, Chris sudah memeluk wanita cantik itu. Setelah itu, saya kembali ke panti asuhan untuk memberitahu Lindsay tentang pekerjaan baru, gaji tinggi, dan tentu saja, saya akan menyelamatkan panti asuhan ini. Kemudian, saya kembali ke rumah tua saya yang bobrok untuk tidur, sampai keesokan harinya. Hari belum pagi, sirene mobil yang memekakkan telinga di luar memaksa saya bangun lebih awal. Di bawah, Chris sedang menunggu dengan mobil klasik khas perusahaan. Begitu saya masuk ke mobil, saya melihat kalung wanita. Saya menduga Chris yang genit itu melakukan sesuatu di dalam mobil. Dan kalian tahu apa itu? Chris melesat melewati jalanan yang padat untuk mengejar target mereka. Dalam misi pertama, seorang magang seperti saya hanya boleh melihat dan belajar. Tapi saya tidak ingin menjadi tidak berguna, jadi saya menggunakan kartu saya. Pria yang duduk di mobil target tiba-tiba melompat ke kap mobil Chris. Dia adalah pelayan yang kita temui kemarin. Tubuh Robert sekeras besi, dan tidak ada peluru yang bisa menembusnya. Kerusakannya hampir nol. Mobil polisi juga mengejar Robert, tetapi tidak campur tangan dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Menurut kepala regu Greg Young, hanya orang aneh yang bisa menghadapi orang seperti ini. Dalam konfrontasi ini, saya masih keras kepala menggunakan pistol saya, meskipun tahu itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Sayangnya, musuh terkuat di bumi ini bukanlah orang-orang dengan tubuh sekeras baja seperti dia, melainkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan otak yang tak tertandingi. Chris memanfaatkan saat Robert memanjat kap mobil dan memasukkan tangannya ke jendela untuk mencekiknya, langsung mengendarai mobil ke sungai, karena dia telah menemukan kelemahan Robert. Memang, setelah masuk ke air, kartu Robert menjadi tidak aktif, karena tekanan air di dasar danau mencegah Chris membuka pintu mobil di atas. Saya juga melihat mobil itu. Saya membidik tepat ke jendela dan menembak agar Chris bisa memecahkan pintu dan berenang ke atas. Saya melompat turun, menarik Robert keluar, dan menyerahkannya kepada polisi. Robert adalah seorang preman jalanan yang beruntung mendapatkan kartu dengan kekuatan. Dia memiliki tumpukan hutang, jadi dia dimanipulasi untuk menjadi seorang perampok. Ini membuat saya merenungkan kalimat yang berulang kali diucapkan oleh Bernard dan Lindsay. Pilihan kita menentukan siapa kita. Ketika saya masuk ke kamar, saya bertemu Chris lagi. Kabar baiknya adalah Chris memuji kemampuan menembak saya yang luar biasa. Kabar buruknya adalah, kartu Sekop 2 adalah kartu dengan kemampuan terlemah di antara mereka.
Bernard menerima telepon dari atasannya yang menginstruksikan bahwa jika saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, mereka harus segera memecat saya. Tapi Bernard percaya bahwa saya akan menjadi aset positif bagi tim. Wanita berambut merah ini juga memiliki kartu dengan kekuatan api. Dia dan 2 orang lainnya berdiri di depan api yang berkobar di malam hari, berdoa seolah-olah mengikuti suatu agama. Saya pergi ke toko tempat saya memesan jas kuning dan segera memakainya. Di sini, saya secara tidak sengaja menemukan kasus penculikan. Tanpa banyak berpikir, saya segera mengambil sepeda motor terdekat dan mengejar mobil itu. Di dalam mobil, saudara-saudara Carter mengancam Leo, yang bahkan tampak tidak peduli. Para penculik bahkan lebih khawatir daripada korban mereka. Mereka ingin Leo menelpon ayahnya yang kaya untuk meminta uang tebusan $10 juta. Tetapi mereka tidak menyangka Leo bahkan tidak memiliki nomor telepon ayahnya. Pada saat ini, mereka merasa ada yang tidak beres. Melihat ke belakang, mereka melihat saya mengejar di atas sepeda motor. Saya menggunakan kartu saya, yang berubah menjadi pistol dan menembak ban, menyebabkannya menabrak hidran, menyemprotkan air seperti hujan. Kedua pria di dalam mobil menjulurkan kepala, sementara saya memegang tangan Leo, dan membawanya ke toko terdekat. Leo tidak menghargai perilaku kasar saya, karena saya bertindak terlalu terburu-buru. Apalagi, saya juga menyebabkan kerusakan pada kota. Begitu dia selesai berbicara, saudara-saudara Carter masuk, menuntut Leo membayar $10 juta. Bukan lagi penculikan, mereka menganggapnya sebagai kompensasi. Pabrik kecil keluarga mereka mengalami kerugian ketika perusahaan ayah Leo mengusulkan sebuah proyek, tetapi membatalkannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Leo menganggap ini normal, karena bukankah hukum alam adalah ikan besar memakan ikan kecil. Dia tidak ingin terlibat dalam kebencian orang miskin, menunjukkan penghinaan sampai akhir. Awalnya, saya sedikit bersimpati dan tidak ingin ikut campur, tetapi kedua bersaudara itu suka berkomunikasi dengan tinju. Jadi ketiganya terlibat dalam pertarungan sengit. Kemudian, polisi datang dan membawa semua orang ke kantor polisi untuk diinterogasi, termasuk tuduhan penculikan dan perusakan properti. Bahkan di kantor polisi, Leo terus mengkhotbahkan prinsip-prinsipnya. Orang seperti saya, yang menyukai gaya hidup pengembara, tidak mengerti dan juga tidak ingin mengerti. Saya pikir, Leo otoriter dan hidup seperti ini tidak akan dihormati oleh siapapun, baik tua maupun muda. Entah mengapa, komentar ini meluas ke ayah Leo. Saat ini, Leo berdiri dan keluar bersama polisi di pintu, bahkan tidak menghentikannya. Saya menyelinap keluar untuk mengikuti Leo. Inspektur wanita ingin menghentikan mereka, tetapi kepala polisi Greg yang tetap tenang, mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak ingin melihat matahari terbit besok maka tangkap saja mereka. Sementara itu, saudara-saudara Carter ditahan, dan tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Itu tidak masalah, karena pemimpin kelompok fanatik Nick muncul dan menyelamatkan mereka dengan membakar kantor polisi. Di sisi lain, Leo dan saya masih berjalan bersama ketika saya tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, saya kembali dengan 2 hotdog di tangan. Saya mentraktir Leo makan ini sebagai permintaan maaf atas apa yang terjadi di kantor polisi barusan. Jadi, keduanya duduk di tangga dan makan bersama. Tidak ada yang istimewa, tetapi di dunia orang kaya seperti Leo, ini adalah hal baru. Saya menceritakan masa kecil saya, tetapi Leo hanya menganggapnya sebagai upaya untuk mendapatkan simpati dan pengampunan atas kesalahan saya. Masa kecil saya juga tidak stabil, tetapi semuanya menjadi kosong ketika saya mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Bahkan kenangan keluarga pun hilang. Yang tersisa bagi saya adalah panti asuhan yang telah melindungi saya sampai saya dewasa. Setelah selesai makan, keduanya pulang dan saya menyarankan untuk naik kereta bawah tanah. Leo menganggap ini sangat baru. Faktanya, dia belum pernah bepergian dengan transportasi ini sebelumnya. Seorang anak secara tidak sengaja berlari lewat dan menumpahkan es krim ke jas baru saya. Sementara saya dengan marah memarahi anak itu, Leo dengan tenang duduk dan memperlakukan anak itu dengan lembut. Sisi dirinya ini mengejutkan saya. Sesampainya di stasiun, mereka bertemu Nick dan saudara-saudara Carter. Dia menggunakan kekuatan kartu untuk membakar kereta, menyebabkan semua orang panik dan melarikan diri. Tujuannya tetap tidak berubah, mereka masih ingin mendapatkan kompensasi. Api semakin membesar ketika Nick mendengar Leo mengatakan bahwa ayahnya siap untuk menghilangkan semua ancaman, termasuk putranya sendiri. Awalnya, Leo tidak mau berkompromi, tetapi melihat saya kesulitan bernapas karena api yang besar, dia setuju untuk pergi bersama mereka. Keduanya dibawa ke sebuah pabrik terbengkalai, tempat mereka menyaksikan 3 orang berdoa, dengan keyakinan gila mereka. Saat ini, mereka baru teringat akan keberadaan saya, tetapi tidak ada yang tahu siapa saya. Kedua pria itu mulai menebak-nebak bahwa saya tidak seperti siswa dari sekolah orang kaya. Mereka bahkan mengatakan saya terlihat pengecut. Kesabaran manusia ada batasnya, jadi saya mengeluarkan kartu saya untuk menghadapi mereka, mengubahnya menjadi pistol dan mengarahkannya tepat ke bos berambut merah, terus-menerus menarik pelatuk.
Tapi apinya lebih kuat, dan membakar habis peluru saya. Setelah itu, dia terus-menerus menembakkan api ke arah saya, membuat saya sulit menghindar. Tepat ketika situasi menjadi genting, Chris datang mengemudi. Dia mengikuti perintah Leo dan membawa 1 juta yen tunai. Begitu saudara-saudara Carter melihat uang itu, mata mereka berbinar. Ini juga saat Leo mengungkapkan kartu asnya. Dia juga memiliki sebuah kartu dan merupakan anggota tim. Dia menendang koper uang ke udara seperti kembang api dan mengubahnya menjadi meriam. Memang, ketika orang kaya memiliki kekuatan, mereka harus membuat orang lain terkesan. Hanya dengan 1 tembakan, dia menjatuhkan Nick. Mereka mengambil kesempatan untuk menyita kartunya. Ketika Leo keluar, tiang api runtuh. Untungnya, saya berlari menyelamatkannya tepat waktu. Mereka semua kembali ke perusahaan tempat Bernard mengungkapkan identitas Leo. Selain latar belakang keluarga yang sangat kaya, dia juga manajer cabang Old Mead Street dari Pinochle. Yang paling terkejut adalah saya karena saya baru bergabung dan memperlakukan Leo secara setara, padahal anak ini sebenarnya bos saya. Akibatnya, baik saya maupun Chris diberi pelajaran oleh Leo. Masa kecil Wendy berlalu dalam pelukan ayahnya, seorang samurai terkenal. Oleh karena itu, dia sudah mengenal seni pedang sejak kecil. Dia diajari banyak hal oleh ayahnya, terutama tentang kartu Ace of Spades. Setiap kali dia menghunuskan pedangnya, kepribadian lain dari dirinya muncul. Bunyi alarm membawa Wendy kembali ke kenyataan di kamarnya yang berantakan. Dia buru-buru berganti pakaian dan pergi bekerja, tidak lupa membawa kartunya. Dalam perjalanan ke kantor, dia menemui beberapa masalah, tetapi tetap datang terlambat. Dia fokus pada pekerjaannya, sama sekali tidak menyadari bahwa saya telah mencuri pelanggan dari Chris. Ketika waktu pulang kerja tiba, hari sudah gelap, jadi mereka semua pergi ke bar, tetapi hanya Wendy yang duduk di meja terpisah. Dia sedang patah hati dan minum gelas demi gelas. 3 rekan kerja duduk menikmati bir dan makanan ringan, berbicara tentang pekerjaan hari itu. Pemilik bar mengenal mereka. Untuk menyambut anggota baru, saya, pemilik bar, mentraktir semua orang bir hari ini. Sudah larut, tetapi hanya Chris yang belum datang, karena dia terkenal sering terlambat dalam tim. Seluruh tim sedang mendengarkan Leo mengingatkan saya tentang aturan tim ketika Chris tiba. Tidak lupa mengingatkan saya tentang aturan nomor 1. Jangan pernah membiarkan Wendy menghunuskan pedang. Dia duduk di meja sebelah dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menghunuskan pedang lagi. Melihat Wendy tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, minum bir seperti air, mereka semua mencari alasan untuk pergi. Hanya menyisakan saya dan Chris. Kami terjebak dengan beban ini. Dalam perjalanan pulang, kami mendengar Wendy berbicara tentang banyak aspek dalam hidupnya. Dia teringat ayahnya dan ajaran-ajarannya. Ketika dia bangun, sudah pagi keesokan harinya. Belajar dari kemarin, dia berangkat kerja 30 menit lebih awal, dan lalu lintas jauh lebih lancar. Begitu dia duduk, jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sementara itu, semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Saya sedang melakukan uji coba kendaraan dengan klien kemarin, sementara Bernard menerima panggilan dari presiden. Mereka diberitahu bahwa ada perampokan bank yang sedang berlangsung di kota. Chris belum tiba di kantor. VJ juga sibuk karena dia akan segera membantu Chris. Hanya Wendy yang tetap di kantor, siap menerima perintah bantuan dari mereka. Di sisi lain, Chris sedang berbicara dengan perampok bank. Dia menelpon Wendy, dan dia mendengar seluruh percakapan. Para perampok bersenjata dan untuk membantu semua orang keluar, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan peluru. Chris melaporkan situasi tersebut kepada Wendy dan VJ. Awalnya, hanya VJ yang pergi, tetapi Wendy tidak ingin ditinggal dan bersikeras untuk ikut. Jadi mereka berdua pergi. Saat melaju menuju lampu hijau di persimpangan dengan pelanggan yang sedang uji coba kendaraan, saya melihat Chris sedang mengemudi, mengejar para perampok di depan. Menyadari Chris sedang dalam misi, saya berpura-pura sakit perut dan perlu ke toilet, lalu segera mengikutinya. Masing-masing mengendarai mobil untuk menangkap para perampok bank yang melarikan diri bersama Sandera. Sebuah adegan pengejaran klasik muncul di jalanan. Tepat ketika para perampok mengira mereka telah lolos, VJ menggunakan kekuatannya untuk membuat sulur tumbuh dari pohon, menghalangi jalan mereka. Saat ini, mobil Wendy juga menyusul. Dia menggunakan pedangnya dengan mahir, tetapi tidak menghunuskannya dari sarungnya, hanya menggunakan pedang yang masih dalam sarungnya, untuk melukai beberapa perampok, sementara VJ menyelamatkan para Sandera. Anehnya, para perampok bukanlah pemegang kartu, melainkan Sandera. Dia menusuk VJ dan memperkenalkan dirinya sebagai John, pemegang kartu 4 keriting. Banyak duplikat muncul dari tubuhnya. Berapapun yang dikalahkan Wendy, mereka terus bermunculan. Dia terus berduplikasi, mengingatkannya pada peringatan ayahnya. Terdesak, Wendy memutuskan untuk menghunuskan pedangnya dan menebas semua duplikat di depannya. Trece mengira dia telah mengendalikan kekuatannya, tetapi tidak. Dia telah muncul dengan kepribadian kedua Wendy. Ini saatnya masalah sebenarnya muncul.
VJ mengambil kesempatan ini untuk mengirim pesan darurat kepada Chris. Sekarang, tidak peduli berapa banyak duplikat, Love-B akan menangani semuanya. Dia bahkan berniat menebas yang asli. Tapi untungnya, VJ menghentikannya. Kepribadian gilanya ingin menebas siapapun yang terlihat. Dia selalu dalam mode bertarung dengan seluruh dunia. Musuh tidak masalah, tetapi jika bertemu sekutu, kekacauan akan terjadi. Entah bagaimana, Leo juga mendengar bahwa Wendy telah menghunuskan pedangnya. Dia segera mengendarai helikopter ke sana, dan menjatuhkan berangkas terbesar bank sentral, untuk menampungnya. Tidak ada yang mengira Love-B akan lolos, tetapi hal yang tidak terduga sering terjadi. Love-B menembus berangkas dan bahkan melompat untuk menebas helikopter Leo. Untungnya, pilot dan Leo berhasil melompat keluar tepat waktu. VJ dengan cepat melemparkan jaring untuk menyelamatkan keduanya. Love-B mendarat di tempat yang sama dan bersiap mengangkat pedangnya untuk memuaskan rasa gatalnya ketika Chris muncul. Dia mengubah arah dan berbalik untuk menebasnya karena dia tahu Chris adalah sajiri yang dijinakkan yang digunakan samurai untuk berlatih menebas. Namun, Chris sedikit berbeda, karena dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri, bahkan jika ditusuk. Dia tidak mati. Meskipun masih merasa sakit, Love-B tahu ini, jadi setiap kali dia muncul, dia selalu menggunakan Chris untuk berlatih menebas. Orang gila seperti dia, pasti sangat menyukai perasaan itu. Tapi Love-B tidak tahu bahwa tim memiliki anggota baru, yaitu saya. Kartu saya mungkin tidak lebih kuat dari yang lain. Tetapi kemampuan menembak saya sangat unggul. Saya menembak 3 kali tanpa melukai tubuh Wendy, tetapi berhasil menjatuhkan pedang dari tangan Love-B. Saya tahu bahwa hanya ketika dia tidak memiliki pedang, semuanya akan kembali normal. Wendy teringat ayahnya yang pernah berharap dia tidak akan mengikuti jalan yang sama dengannya, jalan yang hanya ditemani kesendirian. Tapi dia ingin menjadi orang yang ayahnya inginkan dan percaya bahwa dia akan benar-benar berhasil. Wendy mengusap matanya yang berkaca-kaca. Orang pertama yang dia lihat adalah saya dan orang hangat itu benar-benar saya. Saya menasehatinya dengan pikiran optimis saya, memberikan Wendy berbagai perspektif. Setelah berbicara, saya mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Misi berakhir pada malam hari, tetapi pelanggan saya masih menunggu di persimpangan. Keributan dari perampokan bank kemarin dengan cepat sampai ke telinga polisi wanita Chelsea. Seorang rekrutan baru di kantor polisi ditugaskan untuk menyelidiki misi ini. Para karyawan memberikan informasi tentang pria yang datang kemarin, Chris. Semua orang sering melihatnya dalam setelan merah, merayu para gadis. Memang, kabar baik menyebar jauh. Chelsea segera datang ke kantor polisi untuk melapor kepada Greg Young, tetapi tidak ada yang peduli dan menasehatinya untuk tidak terlibat. Dia berniat mencari informasi tentang kasus-kasus yang melibatkan orang-orang ini di komputer, tetapi semuanya telah dihapus. Chelsea tidak bisa mengerti mengapa kasus-kasus itu diabaikan ketika ada keterlibatan karyawan Pinochle. Ini semakin membuatnya yakin bahwa pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Dengan sifatnya yang ingin tahu dan terutama keras kepala, Chelsea mengabaikan saran rekan-rekannya dan bertekad untuk menyelidiki secara menyeluruh. John telah ditangkap dalam kasus terbaru. Kapten Greg Young menyerahkan interogasi ini kepada Chelsea. Pria itu gelisah dan khawatir, takut dia bisa mati kapan saja. Dia berjanji kepada Chelsea akan mengungkapkan segalanya tentang klannya jika dia bisa menjamin keamanannya. Chelsea dengan yakin berjanji kepada John bahwa dia akan memastikan dia bisa selamat dan mengeluarkan perintah perlindungan saksi kepada rekan-rekannya. Tapi John sendiri, sebagai anggota klan, tahu bahwa dia tidak bisa selamat. Jadi, bagaimana orang luar seperti Chelsea bisa yakin bahwa dia bisa selamat? Sementara itu, Kapten Greg Young berada di mobil sedang berbicara di telepon. Dia ingin tahu apa yang terjadi sebulan lalu di Fallon. Tetapi, apakah Presiden akan pernah mengungkapkannya? Pria itu hanya mengingatkan kepala polisi tua itu untuk mengetahui batasannya, lalu menutup telepon. Setelah itu, Greg Young dan bawahannya Chelsea datang untuk mengamati situasi di perusahaan Pinochle. Dia melaporkan semua aktivitas harian karyawan di sana. Setelah mengamati mereka sebentar, Greg Young menghadiri pesta dewan dan secara kebetulan bertemu Bobby. Ini Bobby yang menghadapi saya dan Chris. Dia tidak mati dan sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di luar pesta untuk bosnya. Greg Young menggodanya, mengatakan bahwa dikalahkan oleh seorang amatir itu memalukan. Bobby hendak menyerangnya, tetapi dihentikan oleh rekan kerjanya di sampingnya. Pikiran bahwa seseorang yang tidak dikenal bisa melukainya sudah cukup membuatnya marah. Pesta di dalam sangat mewah. Semua tamu tampak sangat elegan dan berkelas. Mereka semua adalah orang-orang teratas dalam rantai makanan, dari raja keuangan hingga musisi. Seseorang yang berpengalaman seperti Greg Young, hanya perlu melirik untuk menyadari bahwa mereka terkait dengan industri militer. Setelah membiarkan para tamu makan sebentar, karakter utama muncul, tampak tidak berbeda dari seorang bos mafia sejati. Sementara itu, saya baru saja pulang kerja, dan sesampainya di rumah, saya melihat bayangan hitam lewat. Saya segera mengeluarkan pistol dan mengejarnya, hanya untuk berpapasan dengan Chelsea, yang menunjukkan lencana polisinya. Jadi,
Saya diborgol dan dibawa ke mobil. Saat itu di pesta, lampu-lampu di sekitar mati, hanya menyisakan lampu panggung yang menyinari tempat ban berdiri. Dia berdiri di sana mengkhotbahkan berbagai prinsip kehidupan. Meskipun ada beberapa ucapan tidak sopan di sini, siapapun yang memiliki lebih banyak aset berhak berbicara. Ban jelas adalah pemimpin di sini. Dia memperkenalkan Tuan Morris, seorang menteri kehakian, dan bahkan mengomentari kepalanya yang botak. Meskipun itu hanya tindakan bercanda, itu diterima dengan hangat oleh para tamu. Semua orang tertawa gembira. Saat pidato masih berlangsung, bawahannya naik dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kemudian, seorang pria dibawa oleh dua pengawal ban, kepalanya tertutup. Saat kain dibuka, itu adalah John. Entah bagaimana, dia berhasil menangkap John dari pusat penahanan dan membuat lencana kekebalan polisi tidak berguna di hadapan kekuatannya. Kejahatan John adalah kehilangan kartunya kepada orang lain. Kembali ke saya diborgol oleh Chelsea dan dibawa ke mobil polisi. Setelah berkendara cukup jauh, mereka menabrak bus sekolah, menyebabkan mobil mereka terbalik di tengah jalan yang sepi. Saat itu sudah tengah malam, untungnya tidak meledak, dan tidak ada korban. Bus itu melayang di atas kepala mereka. Untungnya mereka berdua berhasil keluar tepat sebelum bus itu menimpa mereka. Tapi John tidak seberuntung itu. Ban mematahkan lehernya, bukan dengan cepat, melainkan perlahan. Mematahkan tulang dengan cara ini lebih menyakitkan daripada melakukannya dengan satu gerakan cepat. Saya dan Chelsea baru saja pulih dari kecelakaan mobil yang terbakar ketika bencana lain melanda. Seorang wanita asing datang dan memanggil saya, anak anjing Pinochle. Saya menggunakan kartu saya untuk mengancamnya, hampir menarik pelatuk, tetapi saya tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan mengendalikan benda-benda di dekatnya, untuk menahan peluru untuk dirinya sendiri. Dia juga bisa memiliki kekuatan kartu ketika dia menggunakan kemampuan psikisnya, untuk mencekik Chelsea, lalu mengendalikan tangan saya, memegang pistol mengarah ke polisi wanita itu seperti pertunjukan boneka. Peluru keluar saat saya menarik pelatuk di bawah kendali wanita itu. Di pesta ban, suasana sangat tegang. Para tamu menyaksikan John dipatahkan tulangnya satu persatu di depan mata mereka. Lehernya dipelintir hingga batas yang bisa ditahan tubuh manusia. Darah menyembur seperti air mancur. Sementara ban tetap tenang di hadapan pemandangan mengerikan ini, para tamu pucat pasi dan tidak bisa berkata-kata. Mungkin ini adalah salah satu cara dia mengukuhkan kekuasaan absolutnya. Hasil dari insiden penembakan sebelumnya adalah, tidak ada korban jiwa. Memang, kebaikan itu berharga, tetapi kebaikan orang yang lemah itu bodoh. Contohnya Chelsea, seorang perwira baru di kepolisian, bermimpi untuk menemukan keadilan, dan siap menghadapi kasus besar yang melibatkan banyak kekuatan di belakangnya. Kali ini, peluru saya mungkin meleset, tetapi Anda tidak bisa lari selamanya. Ini hanyalah peringatan. Wanita itu sendiri mengatakan bahwa jika dia ditodong pistol ke kepala, Chelsea sudah bertemu dengan Raja Yama. Setelah pesta berakhir, Greg Young berdiri di luar menunggu ban, berniat bertanya tentang serangan di Istana Chancellor sebulan yang lalu. Karena peristiwa itu, semakin banyak orang yang memiliki kartu dengan kekuatan khusus, menyebabkan banyak masalah. Pria tua ban hanya menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Meskipun Greg Young telah memohon dengan sangat, dia tetap menolak dan bahkan menasihatinya untuk tidak mempercayai kata-kata Theodore. Jangan ragu, orang akan terkejut, katanya, lalu pergi tanpa menoleh. Chelsea sadar kembali setelah mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Tapi untuk orang yang keras kepala seperti dia, tidak yakin pelajaran ini akan meresap. Benar-benar membuang waktu dengan orang seperti Chelsea. Dia bercerita kepada saya bahwa dia sudah penasaran sejak kecil. Dan lebih dari itu, dia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di depan matanya. Itu membuatnya tidak bisa tidur. Dan rasa ingin tahunya sudah mendarah daging. Jadi, tidak mungkin Chelsea akan berhenti menyelidiki di sini. Saya sudah membuang tenaga untuk menasihatinya. Tapi jika dia tidak mau mendengarkan, ya sudah. Saya memborgolnya ke mobil yang terbakar, menyuruhnya untuk tenang dulu, lalu pergi. Keesokan paginya, Chelsea mengantar Greg Young untuk mengamati situasi di perusahaan Pinochle. Mereka memarkir mobil di luar sebentar, lalu kembali ke markas. Dia bercerita kepadanya tentang dirinya saat masih kecil, betapa penasarannya dia ketika pernah menemukan kesalahan ejaan di koran, dan mengirim surat ke dewan redaksi. Akhirnya, dia diberi hadiah pensil. Sekarang, dia sudah dewasa, dia akan diberi permen. Tapi itu adalah permen kuningan, sebuah eufemisme untuk peluru. Greg Young memberitahunya tentang John, pria yang pernah dia selidiki, tubuhnya ditemukan di tepi sungai pagi ini. Chelsea mendengar itu, dan berkeringat dingin. Di tempat rapat tim J, semua orang hadir, tetapi tidak ada yang berduka atas kepergiannya. Bertahun-tahun yang lalu, khususnya ketika Chancellor masih terbagi menjadi 4 wilayah, tentara iblis datang dari laut untuk menaklukkan pulau itu. Bersama mereka muncul seorang penyihir dan seorang anak laki yang telah menyatakan kepada rakyat, anak laki-laki ini adalah Raja Chancellor, dan jika mereka ingin menyelamatkan pulau itu, mereka harus memilih 13 ksatria dari 4 wilayah untuk berdiri di sampingnya.
Maka, dibentuklah pasukan 52 ksatria dari 4 wilayah untuk menyelamatkan pulau itu. Sang penyihir juga memberikan masing-masing dari 52 ksatria, 1 kartu dari setumpuk 52 kartu, untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada anak laki-laki itu. Para ksatria bersumpah dengan darah mereka, dan mulai berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan bagi negara. Meskipun banyak darah tumpah, mereka tidak berhasil. Mereka beralih menggunakan kartu Pabilamaku kartu penyihir. Semuanya diberikan kepada anak laki-laki itu. Pertempuran berlanjut dan mereka memenangkan menyatukan 4 wilayah, dan dia menjadi raja pertama sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku yang ditemukan oleh para arkeolog. Hari ini, semua barang yang dibawa berasal dari kerajaan ini, dan khususnya kartu juga akan dibawa ke lelang di kapal Queen Black Lady. Di suatu ruangan, Norman Cheohu sedang menjawab wawancara dengan sikap yang sangat konyol. Saya hampir gila karena mabuk laut yang parah. Semua orang membahas orang-orang di sekitar Norman ini, terutama Brice dan Brandy. Kedua orang ini juga memiliki kartu. Tugas mereka hari ini adalah mengelabui semua orang untuk mencuri kartu yang sedang dilelang. Kemudian, Leo datang dan memberitahu saya bahwa tidak ada yang salah dengan ini. Mereka bukan pencuri. Mereka hanya menyita kartu-kartu dari luar untuk dikembalikan kepada kerajaan, dan ini sepenuhnya legal. Leo menatap saya dengan wajah pucat, tangannya memegang ember untuk muntah. Kondisi saya tampak cukup serius dengan mabuk laut. Saat ini, Leo berpikir mereka perlu mengubah rencana, tetapi saya masih ingin berpartisipasi. Leo segera menolak misi ini, menuntut mereka untuk berhati-hati di setiap langkah. Satu kesalahan bisa menyebabkan bencana. Dalam skenario terburuk, mereka bisa didakwa dengan kejahatan. Mereka tidak bisa membiarkan muntahan saya memengaruhi seluruh tim. Chris berdiri sebagai jaminan untuk saya, berjanji bahwa saya bisa melakukannya. Meskipun Leo menolak, dia tetap harus menyerah pada tekad Chris. Maka, mereka mulai bertindak sesuai rencana. Sementara lelang berlangsung di atas panggung, di balik layar, mereka sedang melaksanakan rencana pencurian mereka. Saya, dengan keahlian saya, menyamar sebagai staf belakang panggung untuk mendekati pengawas dan mencuri kuncinya darinya. Hanya sebuah benturan yang tampak kebetulan membantu saya mendapatkan apa yang saya inginkan dengan mudah. Setelah itu, saya keluar, menyebabkan kekacauan, dan secara kebetulan melemparkan kunci kepada VJ, yang menyamar sebagai pelayan. Dia memasukkan kunci ke dalam segelas air, dan memberikannya kepada Wendy, yang berpura-pura menjadi tamu di kapal pesiar. Dia melompat ke lantai bawah, secara tidak sengaja menabrak seorang penjaga keamanan di kapal, menyebabkan kunci jatuh. Dia juga memintanya untuk datang ke kamarnya, untuk membersihkan, dan berganti pakaian dengan cepat. Chris sudah ada di sana untuk mengambil kuncinya. Sementara VJ bekerja di dapur, menggunakan kekuatan kartu biru melalui pipa-pipa, dia diam-diam mengambil kartu keamanan dari saku pria yang ditabrak Wendy tadi. Mereka menggunakan perangkat untuk bertukar informasi satu sama lain. VJ masih membutuhkan lebih banyak waktu, dan meminta Wendy membantunya mengulur waktu. Penjaga keamanan baru saja selesai mandi dan berganti pakaian, dan dia mengeluarkan anggur untuk ditawarkan kepadanya. Awalnya, dia bermaksud menolak, tetapi bagaimana bisa menolak pesona wanita cantik? Berkat itu, VJ berhasil mendapatkan kartu keamanan. Sementara itu, Chris sudah tiba di ruangan tempat kartu disimpan. Dia berdiri diam dengan kedua tangan terangkat sebentar, menunggu VJ memberikan kartu melalui pipa. Setelah mendapatkan kartu, dia pergi ke ruangan lain. Chris dengan hati-hati menonaktifkan kamera sebelum bertindak. Di lelang, BJ, menyamar sebagai pelayan, membawakan air untuk Leo, yang sebenarnya adalah laporan kemajuan misi. Mendengar kabar hasil yang tidak sesuai harapan, Leo gelisah, enggan duduk diam. Chris masih belum menukar kartu. Ketika Brice muncul, menyetrumnya, melumpuhkan seluruh tubuhnya. 1.000.000 volt biasanya akan mengubah seseorang menjadi daging babi gosong. Tetapi Chris, yang abadi berbeda. Perangkat komunikasi Leo juga rusak, karena listrik, membuatnya semakin panik. Dia menelpon Wendy, tetapi dia sudah mabuk dengan penjaga keamanan di dalam ruangan. Saya baik-baik saja, hanya mabuk laut parah. Saya masih mencoba merangkak ke tempat Chris untuk memeriksa situasi lelang. Norman mengusir penyelenggara lelang keluar dan naik panggung sendiri. Leo, yang biasanya sangat tenang, tidak bisa lagi duduk diam, dan mulai menawar untuk melawannya. Pertarungan antara Chris dan Brice kini melibatkan saya juga, tetapi karena saya mabuk laut parah, saya dikendalikan oleh Brice dan menjadi sandera untuk mengancam Chris. Chris pura-pura menyerah dan menendang lemari yang berisi kartu asli. Saya mempertaruhkan nyawa mengejarnya, dan tanpa sengaja mendorong lemari itu ke panggung utama. Di tengah lelang, saya jatuh menimpa Leo, mencegahnya berteriak menawar untuk memperebutkan kartu. Dan meskipun Norman memenangkan lelang, itu pun sia-sia. Wanita yang mengancam Chelsea sebelumnya telah mencuri kartu. Dia datang dengan helikopter, lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan lemari agar terbang ke atas, berhasil mengambil kartu. Misi ini gagal. Keesokan harinya, media melaporkan tentang lelang.
Kelompok Highcard dengan gembira membicarakan hal ini. Semua orang membuat kesalahan, jadi tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Orang yang paling menyedihkan dalam cerita ini adalah Norman. Dia kehilangan uang dan barang, dan dia marah karena tidak ada artikel yang menyebut namanya, meskipun dia menawar harga berkali-kali lebih tinggi dari yang lain. Norman meminta asistennya untuk mencarikan wawancara eksklusif dan meminta surat kabar untuk melaporkan secara detail tentang dirinya. Tetapi Brice sudah meminta cuti untuk mengantar anaknya ke sekolah. Norman bertekad akan mengalahkan Leo lain kali, jadi dia sangat senang dan tidak lagi memikirkan masa lalu. Chelsea adalah seorang hot girl yang sedang siaran langsung dan mengobrol dengan semua orang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Chris berdiri di sana menggunakan teknik rayuannya yang kuno, tetapi Chelsea menganggapnya sangat lucu dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada pemain. Ketika dia berbalik untuk pergi, saya melangkah maju, tanpa sengaja menyentuh pinggangnya, yang membuatnya terkejut, dan dia menyemprotkan semprotan merica ke mata saya. Melihat keduanya tampak dekat, Chelsea menggunakan kartu cintanya sebagai hadiah, untuk mengikat tangan mereka bersama, sehingga tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan yang lain. Mereka pergi ke bar bir, dan memberitahu VJ untuk tidak menyebutkan ini kepada Wendy dan Leo, jika tidak mereka akan ditertawakan. Pemilik bar, melihat kedekatan hubungan mereka, bahkan memberi mereka es krim. Chris marah karena dia punya janji kencan akhir pekan ini, jadi dia bertekad untuk menemukan gadis itu, untuk menonaktifkan kekuatan ini. VJ membantu mereka menemukan informasi tentang gadis itu. Setelah selesai makan es krim, mereka bersemangat lari mencari Chelsea. Dia berada di kolam renang bersama teman-teman menghadiri pesta. Keduanya segera muncul. Sekarang bagaimana? Chelsea masih tidak ingin menonaktifkan kekuatan ini. Chris berpikir untuk memotong lengannya. Bagaimanapun, dia abadi dan bisa menyembuhkan luka, tetapi ini tetap tidak bisa memisahkan mereka. Satu-satunya cara adalah menemukan Chelsea. Ketiganya bertemu di mana-mana sampai dia salah mengira mereka sebagai penguntit, tetapi dia tahu persis apa yang mereka inginkan darinya. Akibatnya, mereka berlari keliling kota selama 3 hari tanpa makan dan tidur. Mereka tidak menyangka Chelsea memiliki gaya hidup yang begitu aktif. Keduanya duduk beristirahat di taman. Di sini, mereka kebetulan bertemu Apple, seorang pelanggan dari perusahaan tempat saya bekerja. Dia melihat mereka bergandengan tangan, dan salah mengira itu adalah hubungan sesama jenis. Sebelum mereka sempat menjelaskan, Chris menarik saya pergi untuk melanjutkan mencari Chelsea. Tetapi tidak mungkin dia akan dengan mudah menonaktifkan kekuatan kartu. Chris masih tidak mau menyerah, ingin berpisah dari saya dengan segala cara. Saya sangat lelah dan tidak ingin terus berlari seperti ini. Akhirnya, keduanya datang ke rumah saya. Kami makan makanan kaleng dengan cepat lalu tidur. Saya bermimpi buruk. Selama bertahun-tahun, saya sering bermimpi melihat seseorang mengayunkan pedang di depan saya di suatu malam. Di sekitar saya adalah lautan api. Chris juga tidak bisa tidur, mungkin karena bantalnya terasa aneh. Para dokter pernah mengatakan, itu adalah trauma psikologis, atau mungkin disebabkan oleh kecelakaan. Chris memeriksa pesannya. Dia tahu dia tidak bisa menghindari ini, jadi dia hanya bisa mengirim pesan kepada saya untuk tidak mengungkapkan kencan besoknya kepada siapapun. Bahkan di kelompok Highcard, saya setuju, saya tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanya kencan biasa. Keesokan paginya, keduanya pergi ke tempat pertemuan untuk bertemu gadis sebelumnya. Saya tidak melihat ada yang aneh sampai Chris menyapa gadis itu. Namanya Misen, dan dia adalah adik perempuannya, sama sekali bukan kencan. Chris memperkenalkan saya kepada Misen sebagai rekan kerjanya. Setelah saling menyapa, ketiganya berjalan-jalan keliling kota bersama. Saya mengetahui banyak hal tentang Chris dari Misen. Mereka masuk ke toko-toko berbeda. Chris memanjakan adiknya sepenuhnya, membuatnya merasa seperti seorang putri. Mereka berbelanja bersama, lalu makan es krim di sebuah kedai pinggir jalan. Ketiganya mengobrol tentang banyak hal. Misen penasaran seperti apa kakaknya di tempat kerja, membuat Chris memberi isyarat kepada saya. Saya bekerja sama, mengatakan banyak hal baik tentang Chris di tempat kerja. Seperti dia baik dan hangat. Selalu membuat rekan kerja percaya, orang baik yang khas. Misen sangat senang sampai melompat-lompat. Setelah itu, ketiganya pergi ke toko roti, untuk makan makanan manis. Saat Misen di kamar mandi, keduanya tinggal dan berbicara. Chris curhat bahwa dia tidak pernah memberitahu adiknya tentang kelompok Highcard, jadi dia tidak pernah tahu pekerjaan kakaknya. Sayangnya, mereka kebetulan bertemu Chelsea di toko roti, yang mengejek Chris, karena telah berakting dengan sangat baik. Dari seorang pemain yang mengejar gadis seperti pemburu mengejar mangsa, sekarang dia berperan sebagai kakak yang baik. Ketika Misen kembali, mereka saling menyapa. Saya memperkenalkan Chelsea sebagai teman mereka, dan meskipun enggan, dia tetap bekerja sama dengan keduanya. Setelah selesai makan, mereka berjalan-jalan sebentar, dan Chelsea mencari segala cara untuk menunjukkan kepada Misen wajah asli kakaknya.
Dia mulai mengatakan segala macam hal untuk membuka kedoknya. Tetapi Chris dengan tenang mengatakan kepada adiknya bahwa dia hanya mencari takdirnya, dan mengatakan bahwa saya adalah orang yang dia sukai. Akhirnya, Chelsea teralihkan ketika Mason menariknya untuk bermain. Mereka masih bermain di pantai ketika Chelsea menyadari bahwa dia telah ditipu. Tetapi saat ini, dia menyingkirkan masalah itu. Dia dengan senang hati bermain dengan Mason, mengambil foto bersama dan mengunggahnya ke Instagram. Menjelang malam, Mason masih ingin naik kincir Ria. Chris, yang terkenal menyayangi adiknya, masih tidak setuju. Saya juga mencoba menasehatinya. Mason belum berlari jauh sudah jatuh ke tanah, mulutnya berdarah deras. Chris panik dan menyuruh Chelsea untuk segera menonaktifkan kekuatan kartu. Dia menggendong Mason dan bergegas ke rumah sakit. Sejak kecil, gadis itu harus berjuang melawan penyakit. Chris hanya memiliki Mason sebagai satu-satunya keluarga, jadi dia selalu mencintai dan memanjakannya semampu mungkin. Saya dan Chelsea juga berlari ke rumah sakit. Melihat Chris tidak bisa tenang, Chelsea menggunakan kartunya untuk mengikat tangannya ke tangannya. Baru pada larut malam dia menonaktifkan kekuatan kartu ketika Chris sudah tenang. Dokter memberitahunya tentang kondisi serius Mason. Dengan penyakit ini, tidak ada rumah sakit yang mengizinkannya keluar. Pasti dia menyelinap keluar. Chris hanya mendengar hal-hal baik tentang dirinya dari adiknya. Bahkan, dia pun tidak menyangka ini. Di kamar rumah sakit, Mason berbicara dengan saya dan Chelsea. Dua bersaudara itu, seperti saya, sama-sama yatim piatu, tetapi gadis itu lebih beruntung karena memiliki seorang kakak laki-laki yang mencintainya tanpa syarat. Chris masuk ke ruangan, mengucapkan beberapa kata kepada adiknya, lalu ketiganya keluar bersama. Chris selalu pura-pura baik-baik saja, tetapi Chelsea bisa melihat dia berbohong. Area ini hanya untuk pasien dengan penyakit serius. Kenyataannya, Chris sama sekali tidak baik-baik saja. Setelah berbicara sebentar, Chelsea berjanji kepadanya bahwa dia akan mengembalikan kartunya, sampai dia tidak lagi perlu mencari takdirnya. Mimpi buruk yang terus-menerus itu, terus menghantui pikiran saya. Para ksatria berbaju zirah dan api besar menelan segala sesuatu di sekitar saat saya masih kecil. Saya mencoba melarikan diri dari kastil yang terbakar di lautan api. Seorang ksatria berbaju zirah mengejar saya, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan kemudian saya terbangun ketika saya tertidur di bus. Saya telah mengambil cuti dari Pinocchio untuk pergi ke tempat saya tumbuh besar. Seorang pelanggan tetap bernama Apple datang ke toko tetapi tidak menemukan saya untuk bertanya tentang apa yang dia lihat hari itu. Pada hari saya dan Chris bergandengan tangan di taman, Apple ingin bertanya, tetapi hanya Chris yang melayaninya. Tidak jelas mengapa, Apple sangat berprasangka buruk terhadap Chris dan selalu memperlakukannya dengan sangat kasar. Hanya suka dilayani oleh saya. Apple bertanya kepada Chris tentang hubungan kami berdua hari itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan kebenaran kepada siapapun. Chris mengatakan, mereka hanya memiliki hubungan senior-junior. Begitu dia selesai bicara, Apple langsung lari keluar, mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Chris berada di tempat saya. Bus juga berhenti di depan panti asuhan. Saya dengan teliti membawa sebuket bunga. Begitu saya melangkah masuk gerbang, saya melihat sekelompok anak bermain di luar. Ada beberapa wajah baru yang belum pernah saya lihat. Situasinya cukup tegang, jadi Lindsay harus keluar untuk menghentikan anak-anak itu. Anak laki-laki Sam mengambil bukunya, yang baru saja saya ambil, dan lari. Saya berdiri di luar menyaksikan segalanya sebelum masuk untuk menyapa Lindsay. Mereka berdua berbicara sebentar tentang Sam. Lalu saya tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun Lindsay, dan memberinya seikat bunga. Di rumah Ban, ada juga seseorang yang tidak hadir di pesta, Bobby, pria yang sudah saya hajar babak belur di kasino. Setelah insiden itu, Ban kehilangan kepercayaan pada Bobby. Kehilangannya membuat Ban berpikir bahwa Bobby telah gagal lagi dalam sesuatu. Meskipun disebut pesta, sebenarnya hanya dia yang makan sendirian dan mengoceh, sementara yang lain bahkan belum menyentuh alat makan mereka. Hanya duduk mendengarkannya mengoceh tentang banyak aturan, mengatakan bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Meskipun telah menjadi bos mafia dengan kekuasaan di tangannya, Ban masih belum puas. Dia ingin melangkah lebih jauh, cukup jauh untuk mengambil nama organisasi. Mereka menamai diri mereka berdasarkan sebuah negara, tapi mimpi hanyalah mimpi. Saya mendengar tentang Sam, seorang anak laki-laki yang baru saja dibawa ke sini, karena orang tuanya telah meninggal. Saya membawakan sekuntum bunga untuknya. Anak laki-laki itu hanya berbaring membaca buku, tidak peduli dengan apa yang saya katakan. Dan bahkan, jika dia menjawab, itu sangat acuh tak acuh. Pada usia 7 tahun, saya kehilangan semua ingatan tentang keluarga saya, dan dibawa ke panti asuhan. Yang bisa saya ketahui adalah dari Lindsay, yang mengatakan bahwa keluarga saya telah terbakar habis, dan tidak ada yang selamat. Satu-satunya hal yang mengikuti saya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, adalah kartu 2 sekop itu. Lindsay juga telah berpesan dengan cermat bahwa apapun yang terjadi, saya tidak boleh kehilangan kartu ini. Dan sampai sekarang, kartu itu masih menemani saya.
saya mengingat setiap tindakan hangat Lindsay. Dia mencintai saya seperti adiknya sendiri, mengajari saya banyak hal, membuat saya merasa bahwa hidup saya yang tidak bahagia telah mulai berwarna. Saya menganggap tempat ini sebagai keluarga, dan anak laki-laki Sam sekarang juga, awalnya merasa sangat asing. Tampaknya tidak bisa menerima keadaan ini, tetapi nanti kita akan menganggapnya sebagai keluarga. Lindsay adalah ayah, dan semua anak-anak menganggap satu sama lain sebagai saudara. Dan meskipun Sam sedang fokus membaca buku, dia masih mendengarkan saya. Dia, tentu saja, belum bisa menerima kata-kata ini dari saya, hanya menyangkal bahwa orang tuanya telah meninggal. Artinya dia tidak lagi punya keluarga, dan di sini juga tidak ada saudara kandung. Hanya ketika saya menunjukkan kepada Sam di bawah tempat tidur, di mana dia memiliki kompartemen rahasia untuk menyimpan barang-barang, barulah itu membangkitkan minatnya. Menjelang malam, semua orang di panti asuhan berkumpul untuk merayakan ulang tahun Lindsay. Hadiah menumpuk di meja. Saya muncul terakhir, memberi Lindsay celemek baru setelah setahun memakai yang lama. Matanya dipenuhi kesedihan saat melihat celemek di tangan saya. Ini adalah uang yang saya hasilkan sendiri. Keduanya pergi ke dapur untuk mengambil ayam panggang dari oven. Mengambil kesempatan ini, Lindsay juga memiliki beberapa kata yang ingin dia sampaikan kepada saya. Saya bahkan menunjukkan saldo rekening bank saya. Saya berjanji kepada Lindsay bahwa saya akan membeli kembali tempat ini dan membuat hidup anak-anak di sini lebih baik. Melihat saya bekerja belum lama, tetapi sudah memiliki jumlah uang yang signifikan membuat Lindsay sangat curiga bahwa saya telah mempertaruhkan nyawa melakukan hal-hal berbahaya untuk mendapatkan itu. Dia juga tidak ingin menggunakan uang yang saya peroleh dengan menempatkan diri dalam bahaya. Keduanya keluar dan Lindsay memegang kue di tangannya, mendengarkan anak-anak yang dia rawat menyanyikan lagu ulang tahun. Saya tampak tidak senang setelah percakapan di dapur. Sebelum semua orang selesai bernyanyi, seorang karakter berbahaya yang tidak diundang tiba. Bobby, si pendendam, telah menemukan jalan ke sini. Lindsay mengira dia adalah rekan kerja saya dan datang untuk bertukar salam. Bobby segera mengaktifkan kartunya. Lindsay masih ingin berjabat tangan dengannya. Saat ini, apapun yang disentuh Bobby akan berubah menjadi kelereng. Untungnya, Lindsay sempat menarik tangannya. Saya segera mengaktifkan kartu saya. Pertarungan terjadi tepat di sini. Lindsay mengevakuasi anak-anak saat semuanya masih terkendali. Bobby juga tampak tidak ingin menyakiti anak-anak. Dia hanya membidik saya dan menembakkan kelereng ke arah saya. Memang, Bobby datang ke sini karena dia ingin menyelesaikan permusuhan dari hari itu di kasino. Dia membenci saya karena telah merusak citranya di mata Bos Ban, membuatnya tidak lagi dihormati seperti sebelumnya. Dia harus berbohong selama waktu dia diremehkan oleh semua orang di sekitarnya. Bagi orang yang sombong seperti Bobby, hidup di fase ini sama sekali tidak mudah. Itu sangat memalukan. Luka yang saya sebabkan di bahunya hari itu masih terasa sakit. Penuh keyakinan bahwa kartunya akan mengalahkan kartu 2 sekop, kartu terlemah dalam rantai makanan yang saya miliki. Kali ini, Bobby lebih pintar. Menggunakan taktik psikologis dengan membakar panti asuhan, dan entah tidak sengaja atau sengaja, dia menyentuh luka masa kecil saya. Saya segera berlari keluar mencari Sam, ketika anak itu masuk kamar untuk mengambil buku itu. Saya memberi anak itu sapu tangan untuk menutupi hidungnya dan keluar dari sini. Bobby juga mengejar mereka dengan sengit. Sekarang, api semakin besar, membuat sulit untuk keluar. Mereka hanya bisa naik ke atap. Tidak lama kemudian, Bobby juga ada di bawah. Anak-anak telah menyiapkan selembar kain agar keduanya bisa melompat dengan aman. Tapi saya tidak turun. Saya mendorong Sam untuk percaya pada keluarganya dan melompat. Sementara saya tetap di belakang untuk bertarung sampai akhir dengan pria ini, saya membawa cita-cita yang pernah diajarkan Lindsay. Salah satunya adalah bahwa yang lemah, ketika terpojok, akan bertarung dengan seluruh hidupnya. Sekarang saya menerapkan ajaran itu pada Bobby. Meskipun memiliki kartu terlemah di antara yang lain, saya tetap bertarung dengan semua keuntungan saya. Di bawah sana, Lindsay telah menelpon polisi atau ambulans. Saya tidak abadi seperti Chris. Saya tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi luka di tubuh. Oleh karena itu, setiap pertarungan adalah situasi hidup atau mati. Anda bisa melihat bahwa tekad saya tidak bisa diremehkan. Jumlah serangan ke Bobby sudah cukup signifikan, dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan seseorang dengan kartu 2 sekop. Yang mengejutkan adalah dia memiliki total 3 kartu, berkali-kali lebih kuat dari saya. Masalahnya bukan lagi menang atau kalah. Ini tentang garis antara hidup dan mati. Bobby tidak bisa terbakar bahkan setelah ditendang ke dalam api, dan ditembus peluru di lengannya. Tetapi dia juga bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Pada saat ini, wajah Bobby tidak lagi bisa dikenali. Seluruh tubuhnya hitam seperti arang dengan wajah yang tidak jelas. Melihatnya sekarang membuat saya teringat mimpi buruk malam hari di tengah api yang saya impikan setiap malam. Tentu saja, ini sepenuhnya dalam perhitungan Bobby sementara saya jatuh karena mimpi buruk yang menyerang pikiran saya. Tidak dapat melawan Bobby, sebuah keajaiban muncul. Sesuatu menembaknya, benar-benar meluluhlantakkan tubuhnya di lautan api.
Jauh di kota, seorang pria misterius menembakkan misil itu untuk menyelamatkan saya. Seluruh kota kacau balau karena serangan bom yang menargetkan 3 pangeran negara ini, terjadi tepat di pusat ibu kota. Saat ini, ketegangan masih belum mereda. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans telah dikerahkan secara darurat ke lokasi. 4 anggota High Guard juga segera tiba. Meskipun serangan teroris ini tidak terkait dengan tugas mereka karena melibatkan pemegang kartu, itu masih dalam lingkup organisasi. Sementara itu, 2 pengawal mengawal Pangeran Danny ke dalam mobil. Wanita berambut hitam dari organisasi ban naik mobil bersama pangeran. Sebelum dia sempat bereaksi, ketiga orang di dalam mobil telah berpulang ke alam baka. Chris berlari sebentar dan menemukan 2 individu mencurigakan. Alex menggunakan kartunya untuk membuat batu muncul dari tanah, lalu menghilang sepenuhnya. Meskipun Chris tidak terluka, dia kehilangan jejak mereka. Berita serangan teroris dengan cepat menyebar luas. Media melaporkan berita terbaru tentang insiden tersebut. Pangeran Danny yang akan dinobatkan dalam 3 bulan, telah meninggal pada hari itu, dan para dalang masih belum ditemukan. Segalanya masih sangat kacau ketika jenazah pangeran dibawa kembali ke istana di samping raja. Pada saat ini, raja berbalik dan pergi, menginstruksikan Theodore untuk tidak membiarkan kartu-kartu itu terungkap ke publik. Begitu raja pergi, Ban muncul. Keduanya bertukar kata-kata tajam untuk waktu yang lama. Setelah itu, Theodore keluar dan menyuruh bawahannya untuk segera memanggil High Guard. Chris baru saja meninggalkan rumah sakit setelah mengunjungi adiknya, ketika dia menerima panggilan dari Pinochle. Bernard memberinya tugas untuk memanggil semua anggota High Guard, termasuk saya. Selama 2 minggu terakhir, Bernard tidak bisa menelpon saya lagi. Dia tahu itu, karena apa yang terjadi di Sunfield, dengan cepat menghancurkan semangat saya. Chris menerima perintah bahwa semua orang di High Guard harus hadir di Pinochle. Hanya saya yang tidak hadir. Theodore telah memberikan tugas untuk segera menarik kembali kartu apapun yang sedang digunakan. Situasi saat ini sangat mendesak. Bernard menugaskan mereka untuk melaksanakan rencana tersebut. Seperti biasa, Chris akan pergi bersama saya, tetapi kali ini tampaknya lebih sulit, karena saya baru saja mengalami trauma psikologis. Bernard masih percaya bahwa Chris bisa membangkitkan semangat saya karena mereka berdua adalah teman dekat. Setelah menerima tugas, Chris pergi ke Sunfield, yang telah menjadi puing-puing setelah kejadian hari itu. Dia melanjutkan ke tempat tinggal saya. Setelah berhari-hari mengurung diri di dalam, saya masih tidak lebih baik. Saya makan makanan kaleng untuk bertahan hidup dengan lingkaran hitam di bawah mata, seperti rakun. Sepertinya saya tidak tidur selama beberapa hari. Saya meninggalkan tempat tidur, mencuci muka sekedarnya, lalu ambruk ke lantai, mengingat pertama kali saya masuk panti asuhan, mengingat Lindsay dan ajarannya. Dia akan lebih bahagia jika aku tidak datang ke Sunfield lagi. Saat ini, Chris datang. Dia berdiri di luar mengetuk pintu. Tentu saja, dalam kondisiku saat ini, aku tidak akan pernah membuka pintu untuk tamu. Chris hanya bisa duduk di luar dan berbicara denganku, memberitahu bahwa tim sedang menjalankan misi. Tapi aku tidak ingin terlibat lagi, tujuanku adalah uang. Tapi sekarang rumahnya sudah tidak ada, apa gunanya uang? Chris tetap tinggal dan mengucapkan beberapa kata, yang memberiku perspektif berbeda dan aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Setelah selesai berbicara, Chris segera pergi menuju kereta terakhir hari itu. Aku membuka pintu, tapi tidak melihat siapapun, hanya ada sebatang coklat yang ditinggalkan Chris. Aku berlari sebentar dan berhasil mengejar Chris, yang sedang bersiap naik kereta. Keduanya berada di dalam gerbong. Sementara Chris makan, aku membaca berkas para pemilik kartu. Meskipun sudah memutuskan untuk datang ke sini, aku masih terganggu oleh kata-kata Lindsay. Chris mengatakan bahwa orang dewasa sangat kompleks. Dan pada suatu tahap, ketika aku cukup dewasa dalam hidup, aku akan secara alami memahami makna di balik kata-kata Lindsay. Beberapa saat kemudian, kereta berhenti di stasiun. Begitu pintu terbuka, mereka bertemu Jasper. Dia memiliki kartu pengendali logam, sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya bagi Chris karena dia abadi. Rekan-rekan Jasper sudah menyergap di depan kereta, hanya sebentar lagi. Ketika mereka sampai di jembatan, mereka akan membawa semua orang ke alam baka. Tapi Chris tetap tenang tentang hal ini. Awalnya, para penumpang di kereta ini tidak ada hubungannya dengannya. Dan bahkan ketika Jasper mengancam akan membunuhku, Chris tidak menunjukkan kekhawatiran. Aku tentu saja tidak percaya ini benar, tapi aku tetap sangat bingung. Sikap tenang Chris ini berhasil mengalihkan ketakutan Jasper kepadanya. Lagi pula, jika dia ingin menghancurkan kereta ini sebagai ancaman, bukankah dia sendiri juga akan terkena dampaknya? Jasper mendengar Chris, dan menyadari bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Dia secara tidak sengaja menjadi domba kurban, tapi Jasper tetap tidak mau menyerah. Ketika mereka sampai di bagian jembatan, dia menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan atap gerbong kereta. Alex di atas juga menggunakan kartunya untuk membuat batu dan tanah dari bukit jatuh, menghalangi jalur kereta. Saat ini, Chris menendangku ke laut begitu dia mengaktifkan kartunya. Jasper tidak bisa lagi membual. Dia memohon pada Chris dalam situasi berbahaya ini.
Chris melemparku ke laut, tapi Jasper beruntung bisa berpegangan pada sisi kapal. Dia panik dan segera bertindak untuk memperpanjang rel kereta api ke lereng berbatu, berhasil menghentikan kereta dengan aman. Chris berencana untuk menangani Alex, tapi terhambat oleh rantai Jasper. Sementara itu, aku terdampar di pantai dalam keadaan tidak sadar. Seorang wanita, yang lewat secara tidak sengaja melihatku tergeletak di sana. Keesokan harinya, aku terbangun di sebuah ruangan dan melihat seorang wanita asing. Dia bilang, dia menyelamatkanku dari pantai hari itu. Aku terdiam, tapi wajah yang familiar mengingatkanku pada, seseorang dalam daftar orang yang perlu dikembalikan kartunya dengan ciri-ciri yang persis sama, tak terbantahkan. Aku khawatir tentang kartuku, tapi dengan kondisi fisikku saat ini, bahkan bergerak dan berbicara pun menjadi sulit. Seseorang yang berpengalaman seperti ia hanya perlu sekilas untuk tahu bahwa aku berasal dari High Card. Di sisi lain, semua orang sudah tahu tentang kami berdua, dan misi ini masih membutuhkan satu kartu lagi untuk selesai. Melihat insiden kereta api, Bernard menduga bahwa keduanya pasti telah bertemu dengan pemilik kartu lain. Fakta bahwa kelompokku masih belum bisa dihubungi membuat semua orang yakin bahwa mereka dalam bahaya. Viggy dan Wendy sangat ingin pergi menyelamatkan keduanya, tapi atas perintah Theodore, itu tidak diizinkan. Leo adalah komandan mereka, tapi dia tetap harus menghormati aturan yang ditetapkan oleh Presiden, jadi kedua orang lainnya harus mengurus diri sendiri. Aku juga sudah pulih, setidaknya cukup untuk berbicara. Aku ingin tahu apa yang terjadi di kereta kemarin. TV sedang menyiarkan berita tentang insiden hari itu. Saat ini, penyebabnya masih dalam penyelidikan. Aku teringat Chris dan ingin menemukannya. Tapi dengan kondisi fisikku saat ini, aku masih tidak bisa bangun dari tempat tidur, apalagi menyelamatkan siapapun. Adapun Chris, dia telah ditangkap oleh Jasper dan Alex. Mereka mengikatnya tinggi-tinggi, dan menggunakan segala macam hukuman, ingin menemukan kartunya. Tapi setelah mencari dengan seksama, mereka tidak menemukan apapun, yang membuat Jasper semakin gila. Mungkin karena tidak ada kartu di dekatnya, luka-luka di tubuh Chris kini tidak bisa sembuh. Ini berarti dia merasakan sakit seperti biasa. Jika peluru memecahkan tengkoraknya sekarang, dia mungkin akan mati. Chris tetap tenang dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang keberadaan kartu, meskipun Jasper memukulinya dengan batang besi, sementara Alex mencari keberadaanku, karena dia ingin menunjukkan prestasinya kepada bos. Bahkan jika itu adalah kartu yang paling tidak berguna dalam rantai makanan, dia tetap harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Tempatku jauh lebih damai karena aku beruntung bertemu orang baik dan lukaku diobati tepat waktu. Dan ia memasak makanan untuk membantuku pulih dengan cepat. Aku sendiri merasa dia memperlakukanku terlalu baik, membuatku untuk sementara tidak percaya. Tanpa alasan apapun, ia hanya mengatakan bahwa dia sudah muak melihat mayat di depannya. Aku menolak makan dan menghabiskan hari duduk melamun di tempat tidur. Tahu aku ingin menyelamatkan Chris, dan kedua orang yang tampaknya tidak berhubungan ini, ternyata memiliki hubungan yang tak terduga. Melihatku penasaran, ia membuka hatinya dan menceritakan kisahnya kepadaku. Kisah ini dimulai 25 tahun yang lalu, ketika dia masih seorang gadis yang mengabdikan masa mudanya untuk High Card. Pertarungan ini membuatnya merasa seperti pahlawan sejati, dan para pahlawan harus menghadapi penjahat. Hal ini membawa banyak bahaya baginya, saat pertempuran berlanjut hingga ia mendengar bahwa rekan setimnya telah gugur. Theodore terlibat langsung dalam pertempuran, dan dia tidak menunjukkan emosi apapun saat menyaksikannya. Segalanya berlanjut setelah itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memikul beban ini. Dia tidak bisa berkonsentrasi, dan menjadi penasaran tentang tempat dia bekerja. Lalu sesuatu terjadi. Teroris mengebom sebuah pusat perbelanjaan. Dan di antara para korban, ada seorang anak laki-laki, putra Tyler, yang juga merupakan anggota High Card. Anak laki-laki itu adalah Chris. Dia dalam kondisi kritis, keterlambatan apapun dapat memengaruhi nyawanya. Tyler saat ini memegang 4 kartu. Jika dia menggunakannya, dia bisa menyelamatkan Chris. Tapi Theodore, yang ada di sana saat itu, tidak mengizinkannya. Atas perintah raja, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan kartu untuk masalah pribadi. Meskipun Taylor memohon, dia tidak bisa mengubah aturan Theodore, dan dia memerintahkan ia untuk menyita kartu Taylor. Namun, dia tidak menyerah. Tanpa pilihan lain, Theodore mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Chris. Ia tidak mematuhinya. Dia menguasai Theodore, membantu Taylor tepat waktu menggunakan 4 kartu untuk menyelamatkan Chris. Tapi dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Setelah itu, Yetun juga mengundurkan diri. Dia mengembara ke seluruh negeri, akhirnya menetap di tempat yang damai dengan pepohonan hijau dan air biru. Dia secara kebetulan bertemu Robbie, dan keduanya menikmati usia tua bersama hingga saat ini. Setelah beberapa hari pemulihan, aku akhirnya merasa lebih baik. Meskipun masih ada beberapa efek samping, itu tidak signifikan. Aku bersiap untuk pergi menyelamatkan Chris. Ya, dengan sukarela memberiku kartunya, tapi pertama-tama dia ingin bertanya, apakah aku akan berada dalam situasi yang sama seperti saat dia menyelamatkan Chris.
Apa yang akan aku pilih? Aku berpikir, lalu dengan tegas menjawab bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Asatun tersenyum, mendengar jawabanku dan memberiku kartunya. Saat kami keluar rumah, kami bertemu Alex yang sudah sampai di sini. Aku melemparkan kartu kepada ia untuk bertarung bersama. Dengan kekuatan untuk menarik benda-benda di dekatnya sesuka hati, dia memiliki pertarungan spektakuler dengan Alex. Aku, mengamati dari luar, tidak bisa tidak berseru, "Hebat!" Saat aku masuk, Alex menggunakan kekuatan batu, menumbuhkan beberapa batu di sekitarnya untuk menghalangi jalan. Kali ini, bahkan jika punya sayap, sulit untuk terbang keluar. Sementara itu, ia masih bertarung dengan Alex. Dia terjebak dan jatuh ke dalam lubang. Robbie berdiri untuk melindunginya saat Alex lewat. Saat ini, sebuah mobil datang. Chris keluar dari mobil dan menendang Alex ke dalam lubang. Aku mengambil kesempatan untuk menembak pahanya. Memanfaatkan kesempatan ini, ia memindahkan kincir angin untuk menghancurkan Alex, membunuhnya di tempat. Aku berbalik menanyakan luka-luka di tubuh Chris, tapi dia tidak menjawab. Sebelum datang ke sini, dia telah memukuli Jasper hingga babak belur. Dia sedang merenungkan beberapa hal. Melihat kartu di tangannya tanpa menggunakannya, sepertinya sangat berbeda dari biasanya hari ini. Aku berlari dengan gembira menghampirinya, tapi dia tidak menunjukkan emosi. Jika normal, dia pasti sudah mulai menggodaku. Yang tadinya tampak seperti pertemuan yang menyenangkan, tak disangka berubah menjadi aku yang menerima peluru langsung di dada kiri dari Chris. Chris menggumamkan beberapa kata maaf, mengatakan bahwa dia tidak ingin aku tahu tentang situasinya. Ia menyaksikan pemandangan ini tidak sempat bereaksi sebelum melihatku jatuh ke genangan darah, sementara Chris berbalik dengan dingin, dan pergi tanpa menoleh. Setelah insiden di rumahnya, Chris berkendara sepanjang malam. Kembali ke kota, setelah hari ini, suasana hatinya menjadi jauh lebih gelap dari biasanya. Sebagian besar, karena pikiran internalnya masih berkutat pada peristiwa masa lalu, yang terus menghantuinya tanpa henti. Bahkan mobil-mobil yang lewat di jalan pun mengingatkannya pada keluarga kecilnya dan ayahnya dulu. Melihat kembali beberapa tahun lalu, keluarga beranggotakan 3 orang itu pergi bersama ke taman hiburan. Dalam ingatannya, Taylor adalah orang yang sangat ceria, dan mencintai anak-anak. Bahkan Mason, yang lahir dengan tubuh lemah, jauh lebih sehat, saat dia berada di sampingnya, dibandingkan sekarang. Meskipun ibu dari kedua saudara itu meninggal lebih awal, ketiganya tetap bahagia bersama, karena mereka memiliki ayah yang luar biasa yang mencintai mereka. Tapi Taylor tetaplah seorang pria. Tanpa kehadiran seorang wanita di rumah, ia harus memasak sendiri. Tentu saja, ia agak canggung, dan roti selalu berbau gosong. Ketiganya sering bermain kartu bersama, dan saat itulah Chris tersenyum tulus, tidak terlalu khawatir seperti sekarang. Semuanya masih sangat bahagia, sampai suatu hari, ketika ketiganya pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Chris berada tepat di area yang terkena bom. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Seluruh tubuhnya penuh luka. Peristiwa hari itu, yang membuat Taylor mengorbankan dirinya sebagai seorang ayah untuk menyelamatkan putranya. Ketika Chris terbangun di rumah sakit, ia melihat ayahnya terbaring pingsan di lantai dengan 4 kartu di sampingnya. Taylor meninggalkan kedua anaknya untuk saling mengandalkan demi bertahan hidup. Karena alasan inilah Chris menjadi orang yang palsu. Dengan penampilan tampan dan kepiawaian berbicara, ia dengan mudah memenangkan hati gadis-gadis muda dan senyum selalu terpampang di wajahnya. Chris menyembunyikan jati dirinya dengan cara ini. Tempat untuk kembali, dan orang yang ingin ia lindungi, membuatnya membutuhkan banyak waktu untuk menemukan kembali jati dirinya dalam diriku. Aku masih sangat kekanak-kanakan dan tersenyum polos. Chris masih ingat semua yang ia dan aku alami selama waktu itu. Karena alasan inilah ia tidak bisa memberitahuku apa yang ingin ia lakukan. Aku juga kembali ke Pinnacle, dan aku masih hidup. Kenyataannya adalah Chris menembak tepat ke arah kartu di sakuku saat ia menembak. Begitu aku terbangun, Leo datang menarik bajuku dan bertanya tentang Chris. Tapi aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Leo memberitahuku bahwa Chris telah mengambil beberapa kartu dan menghilang, telah dipecat oleh Theodore, dan surat perintah penangkapannya dikeluarkan. Saat itu, aku melihat lubang di bajuku dengan kemampuan Chris. Jika ia ingin membunuhku, itu tidak sulit. Ia pasti sengaja menargetkan saku yang berisi kartu. Aku ingin menemukan Chris untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi Highcard masih dalam misi. Selain itu, karena aku dekat dengan Chris, Presiden memutuskan untuk sementara menyita kartuku, dan ia juga telah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Chris. Di sisi Ban, organisasi itu sepertinya merencanakan semacam konspirasi besar. Ia telah mengumpulkan bawahannya yang dilengkapi rompi anti peluru dan senjata. Setelah semalam, Chris juga tiba di kota. Ia datang mencari Chelsea untuk mengambil kembali barang-barang yang telah ia kirimkan padanya sebelumnya. Chelsea tahu pasti ada yang tidak beres karena polisi datang ke bar untuk menanyakan keberadaannya, tapi Chris hanya mengatakan itu karena ia terkenal. Padahal, siapa yang akan percaya itu? Chelsea berencana menggunakan trik lamanya lagi, tapi Chris bermain curang dengan menciumnya untuk membungkamnya.
akibatnya adalah tamparan di wajah. Di dalam paket itu ada 4 kartu, sebuah pistol, dan kartu identitas Chris. Jelas ia sudah mempersiapkan ini dari awal. Setelah memeriksa semuanya, ia berbalik. Hanya beberapa langkah kemudian, ia bertemu tim polisi Chelsea. Kali ini, Chris tidak menggunakan kekuatan kartu, melainkan hanya pistol. Namun hanya dalam sekejap, tim polisi sepenuhnya dilumpuhkan. Chelsea telah menarik Chelsea pergi dan melarikan diri sejak lama. Chris kemudian dengan cepat mengemudi pergi. Setelah beberapa waktu sejak insiden di Sunfield, Lindsay mengunjungi toko tempat aku bekerja. Ia memberiku surat tulisan tangan, isinya secara umum dari seseorang yang telah menyumbangkan sejumlah uang yang cukup besar bagi Lindsay untuk membangun kembali panti asuhan untuk anak-anak. Yang perlu dicatat adalah baris terakhir yang menyatakan bahwa itu dikirim oleh guruku. Tidak ada yang mengerti siapa orang ini kecuali aku. Lindsay menunjukkan cek itu kepadaku. Tapi yang menarik perhatianku adalah baris di bawah dengan nama pengirim, Chris Redgrave. Menyebut panti asuhan membuatku menyalahkan diriku lagi atas pekerjaanku. Aku juga teringat kata Lindsay dan menggelengkan kepala sedih melihatku dalam keadaan ini. Sebenarnya, ia ingin aku berpikir lebih terbuka, tidak selalu berasumsi bahwa aku hanya punya satu keluarga. Anak-anak di Sunfield pada akhirnya juga akan pergi dan memiliki tempat lain yang disebut keluarga kedua. Lindsay sangat senang melihat anak-anak yang pernah ia asuh kini sudah dewasa dan memiliki tempat di mana mereka berada. Mendengar nasihatnya, aku tiba-tiba teringat apa yang pernah Chris katakan padaku. Lindsay memberitahuku bahwa itu serupa dan ini juga bisa menjadi keluargaku. Dua kata, keluarga, membuatku teringat beberapa hal terkait Chris. Menyatukan semuanya, aku juga tahu apa yang akan dilakukan Chris. Aku bergegas ke rumah sakit tempat Mason dirawat. Saat ini, bawahan ban telah menyusup ke istana asing. Di luar, beberapa polisi sudah dilumpuhkan. Ketika aku tiba di kamar rumah sakit, aku tidak melihat siapapun lagi, hanya selembar kertas dengan nomor telepon, dan tulisan, "Hubungi aku." Aku mengeluarkan ponselku dan segera menelpon Chris. Ia sudah mengemudi bersama Mason untuk sementara waktu, dan ia telah mempersiapkan acara hari ini dengan diam-diam mengambil kartu-kartu itu. Sebenarnya di kapal pesiar, Chris sudah menyiapkan kartu palsu lain di sakunya. Kartu yang dicuri juga palsu. Dan ia menyimpan yang asli. Bahkan mendorongku ke laut dan menembakku saat aku tahu terlalu banyak hal ada dalam perhitungan Chris. Semua karena 4 kartu di tangannya, aku mengingatkannya bahwa menggunakan 4 kartu akan berujung pada hal buruk. Setelah melalui banyak hal, bagaimana mungkin Chris tidak tahu? Ia tidak menjawab, melainkan dengan tenang menghadapiku dan bertukar beberapa kata. Aku mengulanginya padanya apa yang telah diajarkan Lindsay padaku. Hanya beberapa kata singkat yang membuat Chris sadar, tapi ia tetap tidak ingin menyerah pada kesempatan untuk menyelamatkan adiknya. Aku hendak mengejar Chris ketika seorang penembak jitu masuk ke ruangan, mengarahkan senapan ke kepala Chris di dalam mobil di bawah dan menarik pelatuknya. Sebelumnya, Chris telah mencapai pencerahan diri, dan menggunakan kartunya lagi, sehingga kemampuan keabadiannya telah aktif. Bahkan jika tengkoraknya pecah berkali-kali, ia tidak akan mati. Berita penting lainnya adalah penembak jitu datang ke sini untuk memberitahuku bahwa karena menghalangi perintah Tuan Muda Theodore, dan ini adalah kali kedua ia mengulangi hal ini, ia juga dipecat. Bawahan ban telah menyerang istana. Highheart masih di sana untuk melawan mereka. Mereka masih harus bertarung sambil sangat khawatir tentang situasiku dan Chris. Tapi ayahnya menghentikan Highheart untuk tidak membantu mereka berdua. Mereka harus menangani penyusup di istana terlebih dahulu. Aku meraih Owen dan menginterogasinya. Meskipun ia bukan lagi anggota Highheart, aku tetap harus menghentikan tindakan bodoh Chris. Begitu aku membuka pintu, 2 penjaga keamanan masuk dan memukul kepalaku, membuatku pingsan sementara. Di sisi Chris, ia masih mengemudi ke tempat yang ia janjikan akan membawa Mason. Namun di tengah jalan, ia bertemu polisi yang memblokir jalan. Chelsea menghentikan mobil di rumah sakit, dan kebetulan bertemu 2 penjaga keamanan yang menggendongku dalam keadaan pingsan. Chelsea menggunakan wewenang sebagai petugas polisi yang ingin membawaku untuk menyelidiki beberapa masalah. Awalnya pengawal kulit hitam itu hendak mengeluarkan pistol, tapi orang di sampingnya menghentikannya untuk berbicara baik-baik. Mereka juga menghormati polisi, sehingga tidak berdebat sampai akhir. Jadi, saat ini aku jatuh agar Chelsea menangkapku lalu segera melarikan diri, bahkan meminjam mobilnya. Ia tidak menyangka Chelsea juga ada di dalam mobil. Jadi, keduanya pergi mencari Chris. Chelsea juga mengambil mobil pengawal untuk mengejar mereka. Menghadapi tim polisi ini, Chris juga harus turun dari mobil dan menunjukkan kartu identitasnya agar mereka periksa. Seorang petugas polisi mengenalinya dengan jaket biker sebagai orang yang dicari. Saat ini, Ban muncul. Ia menggunakan kekuatannya untuk memotong sebidang tanah dengan polisi di atasnya. Ban mengatakan ia menyukai cara Chris beroperasi, meskipun ia tidak tahu mengapa Chris melakukan itu. Saat ini, ia berada dalam posisi berhadapan dengan seluruh dunia. Ia tidak peduli dengan raja atau mahkota, hanya mendukung Ban untuk melakukan apapun yang ia inginkan.
Perlu diketahui bahwa Clone Kid adalah lawan Pinochle. Jadi, tidak jelas mengapa ia membantunya saat ini, tetapi ia pasti memiliki tujuan tertentu. Setelah berbicara, ia pergi, hingga polisi datang untuk melanjutkan pengejaran. Celah di jalan sejak saat itu, membantu Chris berhasil melarikan diri. Ia terus mengemudi bersama Misen. Ia sendiri tidak mengerti mengapa larangan itu bertindak seperti itu, tetapi Chris tidak peduli. Ia hanya ingin bisa menyelamatkan Misen. Saat ini, aku memberitahu Chelsea tentang apa yang terjadi pada Chris dan spekulasiku sendiri. Chris mungkin telah memutuskan untuk menyelamatkan Misen dengan 4 kartu dan nyawanya sendiri. Bagaimanapun caranya, aku harus menghentikan ini. Misen juga tidak tahu kemana Chris akan pergi. Ia hanya ingat bahwa Chris mengatakan ia punya janji. Kata-kata ini membuatku teringat hari ketika kami semua pergi jalan-jalan saat Misen ingin naik biang lala. Ia ingin mengenang kembali ingatan tentang ayah mereka bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya juga membawanya ke sana, tetapi saat itu Chris tidak mengizinkan. Ia berjanji akan membawanya, tetapi tidak saat itu. Keduanya yakin Chris akan membawa Misen ke biang lala itu. Saat ini, layar sentuh di mobil dihack dan orang itu adalah Bernard. Ia telah mendengar semuanya, dan menunjuk ke teleponku untuk memberitahuku bahwa ia diam-diam menempatkan alat perekam di bajuku. Keduanya berbicara sebentar dan diketahui bahwa aku akan mengabaikan konsekuensinya untuk menyelamatkan Chris, yang berarti aku akan melawan seluruh negara karena Pinochle menerima perintah langsung dari raja. Namun, saya tetap ingin melakukannya karena saya adalah teman Chris saat saya tidak punya siapa-siapa di sisi saya. Chris adalah orang yang datang dan menyelamatkan saya. Mereka berkendara jauh dan bertemu wanita berbibir gelap. Dia membuat mobil mereka berdua terbang ke sisi lain. Untungnya, keduanya tetap aman, meski mengalami luka ringan. Dia ingin mengambil kartu 5 hati dari tangan Chris, jadi dia menyerang saya. Chelsea menggunakan kartunya untuk menarik saya dan berhasil menyelamatkan saya dari situasi berbahaya. Saat melompati jembatan, dia terluka oleh wanita itu agar tidak menjadi beban bagi saya. Chelsea akan tetap di sini dan menyuruh saya untuk terus mengejar Chris. Di tempat Leo, pertempuran masih berlanjut. Dia menggunakan perangkat khusus untuk menghubungi Bernard. Saat bertarung, dia mendengar kabar bahwa saya sedang mengejar Chris. Hal ini membuatnya sangat senang. Leo segera memberitahu ayahnya bahwa setelah menyelesaikan semuanya di sini, dia akan mengejar Chris. Tetapi Theodore tetap mengatakan tidak, karena dia terlalu dekat dengan Chris. Ini bisa menjadi kelemahan fatal, dan dia hanya memerintahkannya untuk mengikuti perintah. Leo semakin bertekad untuk mengakhiri pertempuran di sini. Bahkan beberapa meriam 4 laras telah menyapu bersih semua orang ini. Leo membuka pintu ruang VIP, tetapi tidak melihat siapapun. Saat ini, Theodore mengumumkan bahwa misi telah selesai. Dia meminta Highcard untuk segera berkumpul, lalu mengejar Chris dan saya. Chris juga telah membawa Miss ke biang lala. Sementara saya harus berpacu dengan waktu saat melarikan diri dari kejaran wanita berbibir gelap ini. Pada saat paling berbahaya, Love Bee milik Wendy muncul. Sebuah mobil melaju. Itu adalah Bernard. Sementara Love Bee tetap tinggal untuk menghadang bersama wanita itu. Kedua belah pihak bertarung tanpa ampun, tetapi Love Bee tampaknya unggul dengan kepribadian gila dan keahlian pedang seorang samurai sejati. Greg Yong juga hadir, menembak wanita berbibir gelap itu beberapa kali, dan menembak Love Bee sekali lagi untuk menghentikan sifat agresifnya. Area taman tempat Chris berada telah diterangi. Dia telah membawa Misen ke biang lala. Chris tahu dia egois, tetapi dia juga akan pergi bersama Tyler. Hal pertama yang dilihat gadis itu setelah bangun adalah mayat dingin Chris. Seperti sebelumnya, dia mengaktifkan 4 kartu, dan kemudian cahaya menyinari seluruh kota. Bernard, yang masih dalam perjalanan di mobil, juga bisa melihat cahaya itu. Saya merasa semakin tegang. Sayangnya, tidak ada jalan pintas ke sana di kota. Leo dan VJ juga mengejar dengan ketat. Dia menggunakan kekuatannya seperti orang super kaya, menggunakan uang tunai di truk untuk membuat jalan di tengah kota, agar saya memperpendek jarak ke biang lala. Setelah lebih dari setengah perjalanan, uang Leo habis, dan dia tidak bisa melanjutkan. Saat ini, Bernard memberi saya kartunya dan mengingatkan saya tentang aturan utama Highcard, yaitu tidak takut bertemu Tuhan. Mobil itu melaju melintasi sungai. Saya melompat keluar, sekaligus mengaktifkan kartu saya dan menembakkan peluru perunggu tepat ke kartu-kartu yang sedang diaktifkan Chris. Kartu 2 sekop mungkin normal, tetapi ketangkasan dan keterampilan saya sama sekali tidak normal. Intervensi ini berhasil menyelamatkan nyawa kedua bersaudara itu. Chris selamat sebagian berkat keabadiannya dan tindakan cepat serta tegas saya. Hanya pertunjukan ini yang berhasil menyelamatkan seluruh papan permainan yang berada dalam kebuntuan. Setelah itu, semuanya mulai membaik. Plot kudeta keluarga Klondike telah terungkap, dan pemerintah telah mencabut darurat militer. Kota ini juga kembali ke kedamaian normalnya. Misen belum sepenuhnya pulih, tetapi kondisi kesehatannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Di pihak Klondike, sementara tidak ada pergerakan.
Bernard melaporkan semua ini kembali kepada Theodore. Hukuman Chris adalah menjadi bawahan saya karena saat dia dirawat di rumah sakit, saya telah direkrut kembali sebagai karyawan resmi, setelah banyak kesulitan, hanya menjadi rekrutan baru hingga saat itu.